Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sri Handayani, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Kali ini saya akan memaparkan diagram trapesium usia dan refleksi modul 1.2 mulai dari diri. Berikut adalah diagram trapesium usia saya. Saat saya berusia 12-15 tahun, saya mengalami pengalaman positif yang sangat menyenangkan. Dan di usia 16-17 tahun, saya juga mengalami pengalaman negatif yang tidak menyenangkan. Saya lulus sarjana di usia 22 tahun. Dan saat ini usia saya adalah 40 tahun. Dan saya akan pensiun setelah usia 60 tahun. Dari diagram trapesium usia tersebut dapat ditarik kesimpulan, selisih pengalaman positif saya adalah 28 tahun dan selisih pengalaman negatif saya adalah 24 tahun. Pengalaman positif yang saya alami adalah saat saya berusia 12-15 tahun, saat masih bersekolah di jenjang SD sampai SMP. Saat itu, saya sering menjadi juru kelas dan bahkan menjadi juru umum kelulusan SD dan SMP. Orang tua saya pun mendapat penghormatan untuk menerima hadiah juru umum waktu pengumuman kelulusan. Sungguh saya merasa sangat senang karena bisa membuat orang tua saya bangga. Namun, saya juga mengalami pengalaman negatif yang saya alami ketika saya berusia 16-17 tahun. Waktu itu, saya masih di bangku SMA. Saya merasa kurang nyaman saat pelajaran PJOK. Saat pelajaran praktek olahraga, saya merasa malu karena ditertawakan oleh guru dan teman-teman karena badan saya yang gemuk dan sulit melakukan berbagai macam gerakan dalam olahraga seperti lompat tinggi, roll depan, roll belakang, lompat, harimau, dan sebagainya. Saya merasa kecewa. Harusnya guru yang menjadi pembimbing dan panutan bagi murid justru malah ikut menertawakan dan tidak membantu saya. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Pihak yang terlibat dalam peristiwa positif yang saya alami adalah orang tua yang selalu menjadi panutan, mendukung dan mendoakan saya sehingga saya bisa berhasil. Wali kelas yang dengan sabar dan ikhlas membimbing saya dalam belajar sehingga saya bisa meraih prestasi terbaik. Serta teman-teman yang senantiasa mendukung dan mau berteman dengan baik. Sedangkan pihak yang terlibat dalam peristiwa negatif yang saya alami adalah guru PJOK yang mengajar saat saya masih di SMA. Beliau memang pribadi yang humoris, suka bercanda, dan senang bermain bersama anak-anak didiknya. Hal tersebut membuat murid merasa dekat dengan guru. Meskipun apa yang beliau lakukan pada saya itu kurang baik, yang seharusnya guru membantu murid yang kesulitan, bukan malah ikut menertawakan. Selain itu juga ada teman-teman sekelas saya yang masih saat SMA terlibat dalam peristiwa tersebut.
Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Menurut roda emosi Plachik, untuk mengidentifikasi persisnya perasaan yang saya rasakan saat itu adalah dampak emosi yang saya rasakan pada pengalaman positif yang saya alami adalah: yang pertama, saya sangat senang akan prestasi yang sudah saya raih. Saya merasa bangga atas usaha yang sudah saya lakukan. Saya merasa optimis untuk mengejar cita-cita. Bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan saya hingga sukses, serta kagum dengan Bapak Ibu guru yang sungguh luar biasa dalam membimbing saya. Dampak emosi yang saya rasakan pada pengalaman negatif yang saya alami adalah sedih karena tidak didukung dan dibantu oleh guru yang seharusnya selalu membantu murid yang kesulitan. Saya merasa malu karena ditertawakan teman-teman dan dianggap tidak bisa. Saya benci karena merasa tindakan guru dan teman-teman tersebut tidak baik. Dan saya merasa marah karena saya merasa diremehkan. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang? Pengalaman yang terjadi selama masa sekolah masih dapat saya rasakan sampai sekarang karena saat itu otak saya sedang berkembang, sehingga mampu merekam semua peristiwa yang terjadi, dan peristiwa tersebut sangat berkesan, membekas di hati saya sampai sekarang. Pengalaman positif membuat saya merasa optimis dan termotivasi. Sedangkan pengalaman negatif masih mempengaruhi pemikiran saya saat ini dan membuat saya merasa harus membentengi diri dan waspada dalam memilih teman. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan terapi siang usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik? Menjadi teladan bagi murid dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selalu optimis, tidak pernah menyerah untuk selalu berjuang hingga mencapai kesuksesan. Menerapkan pembelajaran yang menghargai segala perbedaan. Lebih mengenal karakter murid sehingga mampu memberi apa yang mereka butuhkan. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu